Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La daratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa ahli baiti wa awliyaihi ajmain walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Seman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Syekh Guru Jani Abdul Ghani Martapura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fitna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam bulan dan hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan yang dimaksud ia beribadah, dan jangan pula bertujuan di dalam ibadah itu untuk mencapai daripada makam. Arti makam pula hendak sekira derajat naik temun kawa hilang akan ibadahnya beribadah. Kenapa pengen beribadah? Allah nak menolong cukup ya sudah bulat, jangan dipapancil. Makanya di sini memadahkan jangan pula bertujuan di dalam ibadah itu untuk mencapai makam sekira bakaramat ya. Nah maka pula kebanyakan orang mengamalkan tarikat samaniyah. La ilaha illallah 166, Allah 66, hu 77 sudah tuntuk. Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur matan sayyidina Muhammad, Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali pula. Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur matan sayyidina Muhammad, Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur matan sayyidina Muhammad, Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur matan sayyidina Muhammad, Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu pula 4 kali bersembahyang subuh. Jangan dikalang-kalang pekerjaan dunia, langsung bersembahyang berdua langsung aja. Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur matan sayyidina Muhammad, Allahumma qbil ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali. Itu pula disebut lipadilah kutub. Banyak pakaian orang wali-wali tidak akan naik akan derajat itu jadi seman, melainkan mengamalkan nang tadi. La ilaha illallah 166, Allah 66, hu 77. Hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan maksud, dan jangan pula bertujuan beribadah itu untuk mencapai makam, karena yang demikian itu mencidrakan keikhlasan daripada beramal. Cidraku keikhlasan di dalam beramal, di dalam daripada beramal. Ija arata ayat ta'rifa qadraka indahu panzur bima jayuki muka. Artinya apabila engkau menghendaki bahwa mengenal kekuasaan Allah,
engkau di sisi Tuhanmu, maka tiliklah dirimu di tingkat di mana ia menempatkan daripada engkau. Jadi apabila kita serbulah mengatakan ini kekuasaan Allah, pandang diri di mana Allah menempatkan. Bila kita memakamnya di makam asbab, apa bu bersariat? Bila tajrid cukup bagana, pasti rezeki itu akan datang. Nya tajrid lawan asbab. Arti tajrid itu pula yang jurang daripada walaupun sin beribadah rezeki itu datang aja. Tapi yang kita makam asbab, ngapa bu berusaha disebut ngarannya syariat itu. Apabila engkau menghendaki bahwa mengenal kekuasaan qadar Allah, qadar engkau di sisi Tuhanmu, maka tiliklah dirimu di tingkatan mana Allah menampakkan engkau. Manusia itu atas dua bahagi. Jadi manusia itu terbagi kepada dua bahagi. Ada orang yang beruntung, ada orang yang celaka. Amun di dunia ini pula orang beruntung, bahasa kita pandang kita syariat dulu orang kaya. Tapi jika namun pandang akhirat orang nampak ibadah. Lalu kenapa kaya itu buat ambil keduanya? Jika kada kawat ya kita sudah kerjakan, kita sudah berusaha dapat serahkan lawan Allah. Nah penting sudah diambil keduanya. Hendak benih bertanam, gula hendak semangka bertanam. Nah itu termasuk orangnya disebut syariat. Hendak alim tuntut ilmu, hendak masuk surga ya beribadah. Dan lagi, maka tilik dirimu tingkatan mana ia Allah menempatkan engkau. Manusia itu ada terbagi ada dua. Yang pertama orang beruntung, yang kedua orang yang celaka. Tanda-tanda orang yang pertama, orang yang beruntung ialah mengerjakan taat ibadah kepada Tuhan serta mendapat keridaan daripadanya Allah. Artinya pula orang itu beruntung. Yang pertama orang beruntung itu apa? Taat. Artinya tunduk benar lawan Allah. Bila kita pula tunduk taat kepada Allah, seluruh makhluk menaati kita. Tapi bila kita berani sama Allah, seluruh makhluk wani lawan kita. Artinya bila kita takutan lawan Allah, makhluk takutan juga. Kenapa? Kalau bina mualaf sering bulat pak ibadah, penyembahyan, penguasa jangan diremehkan. Mungkin di situ ada kelebihan Allah. Apalagi kan bisi kawitan umur 80, 90 itu kelebihannya banyak. Cuma jipen memuyaki pangang Tuhan ini. Kami seberang kaminya kadang kawai bisa ya pula ngaran orang Tuhan. Cuman yang Tuhan ini pula bilanya pian sang itu sini berenai. Kenapa berenai bila kami pula mancing pian ke kami ini mah udah tahu disidin nangis. Kenapa bisa berlindung kalau pian bermamai. Makanya bila orang tua itu pula kebanyakannya ya jurang kreatif pipai ingatan. Maka kepada kita apa kita ingat-ingatakan maksudnya bersabar. Mungkin kita pula kada bersabar bila nak bermamai terus. Hanya kadang-kadang aku jipin aku kada sanggup menggerunang Tuhan ini, kadang-kadang nak bermamai terus. Kada sanggup jipin binatang, kada sanggup orang kawitan di dia 2 bulan cakainya orang. Ada jipin anaknya kata ke dia aku menggedung ini. Jadi ngerang kawitan kita ada kawa pula. Dan lagi tadi bu. Tanda-tanda yang pertama, bulan manusia itu terbagi kepada dua. Yang pertama orang beruntung ya taat tadi. Orang yang celaka, yang kedua orang celaka. Tanda-tanda orang yang beruntung ialah mengerjakan taat ibadah kepada Tuhan. Nah, jadi ulang sini pula. Bila orang beribadah, orang itu beruntung sudah. Bila orang pula pak ibadah, termasuk beruntung sudah. Artinya kawak jarang pula maka kawak kebanyakannya hati berat pula. Kenapa? Karena mana ada nang saya kongsi tuyul itu tepang mengganggu. Nama iya si iblis itu bu. Jadi kadang-kadang bila kita sanjana berapa sanja bila pian liatakan pas buta guringan toh kebanyakannya sampai ke subuh. Kisah pas kereta sambahyang, kebanyakannya bu, bila kita berapa bulan sanja makan nyaman pada sanja ini berapa ya jurang ada nang memusuti, lalu taguringan, maka bila taguringan pula lagi bangun,
dan bangun gue tengah malam kalau pina seanu hantu takutan lawan hantu kada bangun sambayang kada paksa mah adang subuh berangnya banyak subuh tuh bila orang sudah bang habis jatah pian bila orang masih nang ya arhamar rahimin masih kawa kenapa bu karena mana belum karena subuh gitu. Nang pertama orang nang beruntung tadi bulan, nang kedua orang nang celaka. Tanda-tanda orang nang pertama ialah mengerjakan taat, orang nang beruntung mengerjakan taat kepada Allah serta mendapatkan keridaannya. Allah sekira diridang apa ya tadi kita bulan mengerjakan yang bagus-bagus itu Allah ngerangnya ridha. Tapi bila Allah murka bila kita mengerjakan nang dilarang oleh Allah. Tanda-tanda orang yang kedua orang celaka bu, yaitu orang yang meninggalkan taat kepada Tuhan, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah tanda-tanda umum daripada manusia. Kebanyakannya umum daripada manusianya, kebanyakannya maksiat itu ya jipet. Di dunia ini bulan nang solmah kah, nang ibadah paling berdua nang pada manusia banyak. Kenapa? Itu gangguan itu pak ada. Nah, nuntut ilmu itu 17 rumah tuh paling saikong, paling maikong nang kada. Padahal orang nuntut ilmu ini kewajiban masing-masing. Talabul ilmi, paling datun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu tuh wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Makanya di sini boleh kita bubuati insyaallah. Insya Allah ku hendak kalau pidapian uyuh kah kalau pada kau berjalan kah bisa sama orang Sarawan itu gue buat insya Allah amun pian pasti kalau bina dibawa lagi mau unjun ke darat bisa gula kada jadi tulak contohnya ingin tenda kabuta kadarat kada tulak jadi buat insya Allah bila kada tulak kada apa-apa. Kebanyakannya bulan itu orang sarwan, bangkonya orang mahaul kah, ma'arwah kah, pangantin kah, buati insyaallah kada lepah juga bu. Buati insyaallah bila ada izin daripada, ngapa artinya bu? Insyaallah bila ada izin daripada Allah, jadi kainnya aja boleh dapat pahala. Apalagi kita tunaikan satu sudah digandakan oleh Allah. Tanda-tanda yang kedua orang yang celaka yaitu orang yang meninggalkan taat kepada Tuhan, mengerjakan apa-apa yang dilarang Allah. Inilah tanda-tanda umum daripada manusia. Adapun bagi orang yang hawas, apakah ia daripada golongan mukarrabin atau golongan abrar? Jika ia mengerjakan ibadah itu semata-mata cinta kepada Tuhan, itu pula golongan yang terbagus. Kenapa ibadah? Lantaran cinta lawan Allah, rindu lawan Allah, hendak menghampirkan diri lawan Allah dan mendirikan hak-hak ubudiyah. Kenapa? Lantaran jadian aku ini hamba ini wajib kita menyembah. Ngarannya hamba pula disebut kayak hamba ini. Hamba sifat Tuhan kita ngapa? Ya Allah wajib kita menyembah. Kada kawan yang sunatnya, nang wajibnya dulu tunaikan. Dan jika yang mengerjakan ibadah itu semata-mata cinta kepada Tuhan, mendirikan hak-hak ubudiyah karena menuntut keridaannya Allah, maka ia daripada golongan mukarrabin. Mukarrabin apa? Golongan yang pertama hampir dengan Allah. Dan jika manusia mengingini surga dan menakuti daripada siksanya neraka, maka dia daripada golongan abrar. Maka raja ta'ata wal gina bi anha fa'lam annahu qad asbaga alaika nikmatu jahirata wa batinatan tanaqa'a. Manakala engkau diberinya rezeki, manakala Allah memberikan engkau pian rezeki, mengerjakan taat dan kaya engkau daripada dia rezeki daripada taat, maka katakanlah olehmu bahwasanya dia Allah telah menyempurnakan nikmatnya atasmu zahir dan batin. Maksudnya bila pian kaya beribadah Allah menyempurnakan nikmatnya.
Di dunia diberi, akhirat diberi. Di dunia dikayakan, akhirat pun dimasukkannya ke dalam surga. Itu disebut ngerenya dunia akhirat. Pada orang kaya itu pula bukan terlalu banyak hartanya, pian rumah ada, makan kayak orang juga, boy. Nah, beribadah kawa, bersedekah kawa, berarti pian orang kaya. Ada orang miskin harta banyak, beribadah kada kawa itu ngarannya miskin, kada kawa menyampaikan untuk beribadah. Makanya pula kita di dunia ini bukan disuruh untuk berkaya-kayaan, beranian kada disuruh untuk menyembah. Tidak aku jadikan jin dan manusia, ujar Allah, kecuali disuruh menyembah aku. Makanya jin itu pula ada jin ini seperti kayak orang tirabang di angin andaknya. Ada yang berjalan, ada yang kayak angin, pokoknya jin itu bermacam, ada yang menyerupai orang tua bermacam-macam. Sifatnya itu bermacam-macam. Bilanya ada pula yang kayak pakai sayap, ya, yang bisa tirabang, mendengarkan perkataan Allah. Ujar Allah kena di kampung anu ada turun anu bencir-bencir dipadakannya karena si budak dia nuja ada anu menyampaikan yang disebut bulan itu maknanya bersekutu dengan jin kita nang celakanya. Ketahuilah olehmu bahwa dia Allah telah menyempurnakan nikmatnya atasmu zahir dan batin. Yang dituntut pada hamba itu dua perkara. Jadi kita tuntut kepada Allah apa? Dua perkara. Yang pertama mandirikan taat kepada Tuhan daripada zahir yang sembahyang, puasa, nonton ilmu. Yang kedua bergantung hati dengan dia Allah pada batin, yaitu kaya hati dengan dia daripada yang lainnya. Maksudnya hati ini kaya kada mau gundah, gembira hasil itu orangnya pula kaya. Ada hati daripada orang-orang sedih, karena disebut itu orangnya pula miskin gitu. Yang pertama tadi Bu, yang dituntut daripada hamba itu ada dua perkara. Yang dituntut Allah kepada kita ada dua, mendirikan taat kepada Tuhan pada zahir. Yang kedua bergantung hati dengan dia pada batin, yaitu kaya pada hati daripada lainnya. Maka siapa-siapa yang diberikan Allah akan yang dua perkara ini, sungguh disempurnakanlah pemberiannya kepada orang itu. Jadi bila pula orangnya itu kaya beribadah, itu sempurna ngarannya. Orang miskin beribadah, kaya apa akhiratnya sempurna. Tapi orang dunia aja pula beribadah kadang itu kada sempurna, dunia aja dapat, akhirat kada dapat. Dan telah disempurnakannya pada ia dicintainya dunia, dan telah disampaikannya kepadanya kepada yang dicintainya, yaitu apa? Dunia dan akhirat. Khairu ma tatlubu minhuma huwa talibu minka, artinya sebaik-baik barang yang engkau menuntut pulang, sebaik-baik barang yang engkau tuntut daripadanya ialah barang yang dituntutnya daripadamu. Maksudnya pula bila kita menuntut kepada Allah, Allah menuntut juga ibadah kada. Kita pula hendak mengharap pahala. Kalau kita hendak mengharap pahala, apa di situ dituntut Allah ibadah. Bagus kada ibadahnya, jangan seberang tuntut kalau ibadah kita rusak. Makanya bila kita ibadah kita rusak pula, gugurnya takak kada diterima ngarannya. Sebaik-baik barang yang engkau tuntut daripadanya Allah ialah barang yang dituntutnya Allah daripadamu. Allah menuntut daripada hamba sesuai beristiqamah. Jadi amun kawa tetap di sini. Bila kita pula kadang membaca qul huwallah 100 kali, tatapakan 100 kali. Bila kita sudah yang bersembahyang subuh itu ada zikir-zikiran, tatapakan zikir-zikiran sampai akan mati walaupun sedikit. Saya kira dunia untung, akhirat pun untung. Allah menuntut daripada hamba supaya beristiqamah. Apa aja beristiqamah? Istiqamah itu belum saya kira bertatap-tatap. Miskin beribadah, kaya beribadah.
sakit beribadah, sigar pun beribadah pula. Panjang umur beribadah, pendek pun beribadah. Artinya mulai awal beribadah itu Allah menuntut daripada hamba supaya beristiqamah, yaitu menatapi daripada ilmu syariat serta mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya dan para ulama salafus saleh. Maka menuntut istiqamah itu lebih baik daripada menuntut daripada karamat. Jadi bulan ada perlu karamat, yang penting istiqamah dulu. Jadi bila sudah istiqamah, karamah itu timbul surangan. Tapi bila hendak karamah aja, beristiqamah kada ya, kada dapat istiqamah dulu. Istiqamah itu, nang jelasnya, ia tetap bila beramalan imba asar kasar, bila imba sembahyang subuh, bila baca Quran walaupun sabaris tetap sampai ke mati, itu disebut namanya istiqamah. Sama kayak kita menuntut ilmu pula tetap sampai ke mati, itu disebut istiqamah. Lebih bagus daripada lebih bagus daripada karamat. Buat istiqamah itu ngalih dicari. Artinya alih benar, kenapa? Matinya kebanyakannya manusia ini gue kulir nyandak berjalan-jalan aja, hendak guring aja, makan hendak gencang, guring hendak melandau. Memang kalau kebanyakannya sifat manusia yang itu makan hendak bergencang-gencang. Maka bila orang makan gencang ya pangguring, bila pangguring ya belemak, bila belemak ya banyak dagingnya. Nah bila dagingnya pina banyak, guburnya tak dosanya banyak juga pula. Kenapa? Karena mana kada mau beribadah guring aja tak pukang umur. Nah panang dosanya guring mulai berjuhur sampai sampai daripada maghrib hanya bangun asalnya tunggal, bisa juga gitu berjuhur guring sampai ke maghrib bisa. Kenapa bisa? Nyakala mungkin itu bulan yang lakas berpangguring ini bila parut kanyang. Nah bila parut lapar, aku jah liwa kada mau taguring mata parut lapar. Coba bila parut kanyang pian bebeta andak aja sudah guringan. Cuman yang tuha-tuha ini pulang kenapa kada pangguring banyak pikiran. Ada kakanakan kenapa pangguring pikiran kada. Itu aja boleh. Cuma bagi kita di hukum agama jangan tapi dipikirkan masalah dunia ini boleh, jangan terlalu pikirkan juga, cuma jangan terlalu pikirkan dintu tetap yang beribadah nuntut tetap. Kenapa? Karena mana dunia ini hanya menipu daripada kita. Bila pian kalah bertepuk tangannya ujur iblis banyak kena kawanku, tapi bila pian melawan iblis pula sedih kena kawannya kada tapi mau banyak. Dan ulama salafus saleh maka menuntut ujur ulama salafus saleh radhiyallahu anhu bersabda ujur ulama salafus saleh maka menuntut istiqamah itu lebih baik daripada menuntut daripada karamat atau derajat, karena keduanya ini adalah bagian daripada nafsu. Bujur gue hendak naik derajat nafsu, hendak bakaramat nafsu. Nah penting beramal dulu. Bila sudah istiqamah sarahkan lawan Allah aja nang maaturnya. Nah sambungannya kena bulan-bulan al-hajanu ala fa'ala dapat ulun sampaikan. Mohon maaf pula atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni
kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.